Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam hadis yang Bukhari yang kita bacakan tadi, itu disuruh beramal saleh di dalam Ramadan. Nah, amal saleh itu salah satunya mulai besok itu disunnahkan untuk berpuasa. Berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis dari Ummu Salamah juga dari Hafsah yang menyebutkan tentang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Rasulullah itu senantiasa berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini keumuman hadis ini menyebutkan tentang 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ada satu hadis riwayat Muslim dari Aisyah. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu," saya lupa kalimat berikutnya Pak, yasumu fi asyara Zulhijjah, atau saya lupa sedikit lagi itu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi ada seakan-akan ada dua hadis yang berkontradiksi. Aisyah mengatakan, aku tidak melihat Rasulullah berpuasa 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hafsah dan Ummu Salamah melihat Rasulullah selalu berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, pensyarah hadis Bukhari, lalu menjelaskan bahawa hadis dari Aisyah itu bisa jadi bisa benar, maksudnya tetap benar, tetapi yang dimaksud adalah ada kemungkinan Rasulullah sengaja tidak berpuasa pada tahun tertentu untuk tidak menjadi sebuah pemahaman seakan-akan puasa itu wajib. Jadi beliau sengaja meninggalkannya agar tidak menjadi sebuah kewajiban bagi umat. Tapi hadis-hadis lain memperkuat Rasulullah sering berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncaknya, kalau yang tidak sanggup puasa 9 hari berturut-turut, jadi mulai besok Pak puasa. Niatkan saja dulu. Masalah besok harus berbuka terserah. Ada yang sahur makan sahur, jam 7 makan sahur lagi sekali lagi. Dia pulang dari masjid, sang hai luntun li sangyo. Ini aneh Pak. Kalau dia tidak tahannya setelah duhur, mungkin saja karena mungkin diabetes, orang diabetes butuh asumsi air, makanan, bisa saja. Bolehkah berbuka setelah berniat? Boleh. Tapi sebahagian mazhab termasuk Syafi'i mengatakan walaupun dibolehkan berbuka, tetapi makruh bagi yang tidak punya darurat. Pagi puasa, siang pulang, rencana nyambung puasa, rupanya pas belum ditutup makanan di bawah tudung saji, terlihat kesukaannya, goyang hatinya, lalu mulai berpikir, sang dah buka sang kedih, karena ada yang bilang nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa. Sampai Ummu Hanik mengatakan, Rasulullah mengatakan, as-saumul as-saim al-mutatawwi' amirun li nafsih. Orang yang berpuasa sunnah boleh mengatur dirinya sendiri. Boleh buka, boleh lanjut kalau puasa sunnah. Aisyah menyatakan ketika Rasulullah pulang pagi, dia mengatakan, ada apa wahai Aisyah? Kata Aisyah, tidak ada apa-apa ya Rasulullah. Tidak ada makanan. Begitu Rasulullah pulang ke rumah, tidak ada makanan. Lalu Rasulullah mengatakan, baik, kalau begitu aku berpuasa saja. Rasulullah meniatkan puasa. Ketika pulang duhur, Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, ada yang mengantarkan makanan kurma bercampur susu. Lalu kata Rasulullah, bawa kemari, bawa kemari. Lalu Rasulullah membuka puasanya, lalu dia berkata, padahal tadi aku sudah berniat berpuasa. Nah, ini hadis-hadis ini menunjukkan dibolehkan berbuka kalau benar-benar dalam keadaan tidak tahan. Jadi Rasulullah kok tahan, kok sengaja buka? Rasulullah setiap gerakan itu untuk dicontohkan ke umat. Jadi yang beliau ingin katakan, puasa sunnah boleh buka. Cuma ada kemakruhan bagi yang tidak ada masalah. Diabetes tidak, pingsan tidak, artinya nggak ada masalah apa-apa. Aman, dia masih kuat, sanggup tahan. Tapi dia sengaja berbuka, makruh. Kenapa makruh? Ada ayat Allah yang menyatakan, wala tubtilu a'malakum. Jangan batalkan amalmu. Yang sudah engkau mulai, jangan batalkan. Bertahanlah sedikit lagi, dan insyaAllah masjid kita ini menyediakan bukaan puasa bagi mereka yang berpuasa, bukan yang tidak berpuasa.
Bagi mereka yang berpuasa disediakan bukaan puasa selama 9 hari berturut-turut. Berturut-turut. Jadi silahkan mampir berbuka puasa di sini. Bagi yang tidak puasa, silahkan mampir buka celengan, isi uang, lalu pulang kembali. Jadi bukan diusir nih Pak. Tapi kalau bisa, cari amal soleh yang lain. Memberi makan orang berpuasa. Kayaknya ini lebih disukai daripada berpuasanya. Jadi datang, celengan terbuka, silakan isi, kemudian balik kembali, sudah dapat pahala memberi makan orang berbuka puasa. Tapi tidak sebesar kalau dia berpuasa. Jadi jemaah melaka Allah, semangatlah untuk menyambut hari-hari yang mulia ini, mulai besok berpuasalah. Jadi kalau bisa, bagi mereka yang punya anak gadis, punya anak laki-laki, jangan buat jadual walimah pernikahan di awal-awal 10 hari pertama Zulhijjah. Karena ini akan menyebabkan orang-orang meninggalkan yang sunnah untuk menuju sunnah yang lain. Memang sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh saja. Tapi perlu kita ketahui dalam walimah kita disuruh datang, bukan disuruh makan. Dalam undangan walimatul urs, intinya kita disuruh datang, bukan disuruh makan. Jadi tidak ada kewajiban yang mengatakan bahawa enggak enak kalau kita datang enggak makan. Enak, tuan rumah paling suka yang model begini, Pak. Datang tidak makan, bagus sekali. Kasih sedekah, pulang kembali, bagus. Jadi jangan bilang-bilang enggak enak, itu perasaan kita sendiri. Perasaan tuan rumah berbeda. Jadi jemaah melaka Allah, berbuka untuk walimah dibolehkan. Cuma ditulis dalam kitab-kitab, kalau seandainya pemilik walimah, tuan rumah, merasa tidak nyaman dengan puasanya kita, beliau tersinggung. Jadi kita datang, lalu dilihat kita enggak makan, duduk, lalu beliau berkata, enggak makan, hanan baju hubung. Kata kita, long dengan puasa, misal begitu. Lalu dia mengatakan, ya Allah, tega, ini anak saya satu-satunya. Setelah itu tidak ada lagi acara. Masa sekali makan, sekali datang di tempat saya, tidak mau merasakan masakan catering ini. Dia membanggakan masakan catering, kecuali masakan dia sendiri. Masakan catering buat dimakan. Tega raun anak paju. Budah merah mukanya tersinggung, barulah disuruh utamakan berbuka. Dan kita mendapatkan pahala sempurna karena memuliakan orang yang ingin kita bermakan di tempat itu. Tapi saran Pak, jangan buat acara kalau bisa. Tapi yang sudah buat jangan dibatalkan. Dan jangan lupa undang saya. Itu saja. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini amal mulai besok masya-Allah, bersemangatlah untuk berpuasa. Bersemangatlah untuk bersedekah. Karena Rasulullah menyebutkan al-amal as-salih. Amal saleh, enggak menyebutkan puasa saja. Al-amal as-salih. Apapun amal saleh, perbanyaklah baca Quran. Bagi kita yang masih WFH, yang masih kerja di rumah, itu yang belum boleh masuk kantor, saatnya mulai besok subuh, kalau bisa, berdiamlah di masjid sampai datangnya tulu'us syams, terbit matahari. Kira-kira kalau sekarang kalau syuruk pukul 6.25, tunggu 15 menit minimal. Bagus tunggu 20 menit. Pukul 7 kurang 15 menit, berdiamlah dalam masjid. Kemudian tutuplah dengan 2 rakaat. Maka pahala subuh itu seperti pahala haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna. Jadi kita ini memang sebelumnya enggak beramal, Ustaz. Nampak kali kita munafiknya kalau cuma kita enggak nampak munafik. Memang munafik enggak nampak biasanya. Disuruh tingkatkan, memang betul begitu. Disuruh tingkatkan. Hari-hari sebelumnya kita enggak terlalu. Tapi begitu mengetahui kesempatan dari Allah, kita sengaja menambahinya. Itulah yang dimaksud menambahi volume amal saleh di hari-hari yang Allah muliakan. Kalau selain hari Jumat kita datang ke masjid menjelang zuhur, tapi hari Jumat disuruh datang lebih cepat untuk mendapatkan pahala yang besar, dan itu wajar, bukan munafik. Jadi bukan sengaja cuma hari Jumat mentang. Nanti makanya panitia enggak boleh nyindir-nyindir. Orang Jumat mentang yang deh bagah lain hana najak. Memang hari Jumat disuruh perbanyak. Dia suruh mempercepat kedatangan. Memang begitu sudah proseduralnya. Jadi cuma melakukan Allah, beramal salehlah dalam berbagai ragam di dalam bulan Zulhijjah ini. Karena pahala berkali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya puncak puasa ada di hari Arafah. Jadi yang enggak sanggup puasa di hari 1 besok, enggak sanggup, tidak mengapa.
perbanyak sedekah, berikan ke makanan untuk orang berbuka puasa, antarkan, panitia siap terima, risol, bakwan, antarkan semuanya Pak. Tapi jangan yang 500. Karena sakit hati orang buka puasa Pak. Begitu digigit nggak ada apa-apa di dalamnya, cuma tepung saja. Panitia pun nyesal menerimanya. Paling kurang yang 1.000 lah kasih. Nah, nggak bisa begitu, kasih uang saja. Itu sudah sangat-sangat mulia insya-Allah. Nah, puncaknya itu di hari ke-9. Yang nggak sanggup puasa di hari-hari ini, jaga hari ke-9. Kalau bisa hari ke-9 jangan ditinggalkan. Kenapa? Rasulullah mengkhususkan hari ke-9. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siyamu yaumi Arafah." Siapa yang berpuasa hari Arafah, yaitu hari ke-9 Zulhijjah, ahtasibu ayyukaffira lahu as-sanah qablah was-sanah ba'dah. Aku jamin, artinya aku bermohon kepada Allah, dia diampunkan dosanya setahun sesudah dan setahun sebelum. Setahun sebelum dan setahun sesudah. Ini makna setahun sebelum dan sesudah, bukan setahun sebelum puasa hilang dosa kecilnya, lalu ditambahi lagi sesudah puasa. Tidak begitu, karena orang kalau begitu pemahamannya, dia akan melakukan maksiat setahun setelah itu. Kenapa? Sudah ada rekomendasi, sudah diampunkan. Tidak, maksudnya 2 tahun, setahun dulu diampunkan, ditambah lagi setahun lagi, 2 tahun diampunkan dosa. Dosa apa Bapak Ibu? Dosa kecil. Jadi jangan berharap dosa riba bisa diampunkan. Kabereh Ustaz, riba habis hanalinya, habis dengan puasa Arafah. Tidak, itu perlu taubatan nasuha, perlu taubatan nasuha. Jadi dosa kecil dihapuskan semua oleh Allah, dan tidak ada kemuliaan yang paling hebat daripada Allah, dari Allah untuk hambanya, kecuali menghapus dosa mereka. Itu hadiah terbaik dan teragung dari Allah Subhanahu wa taala, menghapus dosa. Kenapa? Yang menjegal kita dari pintu surga adalah dosa. Maka begitu Allah hapus, kita bisa menuju ke surga dengan ringan insya-Allah. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan tinggalkan puasa Arafah bagi yang tidak sanggup untuk berpuasa mulai besok. Bagi yang sanggup, mari kita saling mengingatkan beramai-ramai, kita ramaikan masjid dimanapun yang ada buka puasa, berpuasalah insya-Allah. Nah, berikutnya bulan Zulhijjah ini adalah bulan menampakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah saya sebutkan tadi secara sekilas bahwa Zulhijjah ini bulan bersyukur. Salah satu tanda bersyukur adalah berkurban. Jadi selain berpuasa, berkurban. Bagi yang berhaji, kalau dalam pandangan Imam Malik tidak ada sunnahnya untuk berkurban. Tapi bagi di dalam mazhab Syafi'i dan Hambali tetap sunnah untuk berkurban bagi yang berhaji, dengan dalil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berkurban ketika berada di Mina. Nah, Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala. Nanti fadilah kurban kita sambung di pertemuan berikutnya. Cuma sedikit yang ingin saya katakan bahwa ini sebagai penutup saja. Nanti fadilah kurban minggu yang akan datang, khusus fadilah kurban. Cuma bagi mereka yang punya kemampuan, satu kesempatan besar, jangan sampai tidak berkurban. Jangan sampai tidak berkurban. Kenapa? Pertama, hukumnya di sisi ulama adalah sunnah muakkad, bukan sunnah biasa. Yang kedua, Rasulullah mengancam, mencela dengan mengatakan, man wajada si'ah, barang siapa yang sudah mendapatkan kelapangan harta, falam yudahi, tidak juga mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat salat kami. Yang sudah punya kelapangan harta tidak juga mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat musalla kami, tempat salat kami. Padahal hidup Nabi selalu mengajak umat ke masjid, ke masjid, ke masjid. Begitu ada umat punya uang tidak mau berkurban, jangan dekat ke masjid kami. Seakan-akan Rasulullah ingin mengatakan, engkau bukan orangku, engkau bukan umatku. Ini bahasa mubalaghah, bahasa yang Nabi ingin menyampaikan beliau benci kepada yang sudah punya uang tidak berkurban. Beliau benci. Nabi benci, Allah benci. Nabi cinta, Allah cinta. Bapak Ibu maka Allah, ada orang mengaku tidak mampu. Padahal dalam catatan hukum syariat tentang kurban, hampir semua kita kalau dibacakan tentang kemampuan, standar kemampuan dalam kurban, hampir semuanya mampu. 3 mazhab mengatakan yang dimaksud dengan mampu dalam berkurban adalah yang mampu untuk mendapatkan binatang kurban 2,5 juta.
lalu dia tidak membutuhkan lagi harta itu. Artinya ada harta lain untuk hidup, untuk menghidupinya dan menghidupi keluarganya. Imam Malik dan Hambali sampai mengatakan, walau istata'a ayastadin istadan. Bagi mereka yang yakin mampu bayar hutang, maka berhutanglah lebih dahulu. Berhutanglah. Artinya, kalau keluar gaji 5 Agustus, 31 Juli ini Zulhijjah, bulan berkorban, berhutanglah lebih dahulu. Supaya mendapatkan fadilah kurban. Sampai begitu suruhannya. Padahal berhutang termasuk yang dicela. Tapi disuruh berhutang ketika menghadapi kurban. Kalau Imam Syafi'i mengatakan yang disebut mampu, yang setelah membeli binatang kurban, masih bisa hidup dengan uang yang lain sampai hari raya keempat. Masih yakin bisa hidup sampai hari raya keempat, terkena kemampuan untuk berkurban. Wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh hukumnya yang sudah mampu tidak berkurban. Makruh.